Akibat udah tua, banyak tingkah. Serangan Amin Rais ke keluarga Jokowi balik jadi bumerang. Amin Rais terancam 7 tahun bui. Janganlah kita kompor-kompori dan yang lain-lain juga, ya. Kita hati boleh panas, kepala tetap dingin. Itu yang saya mohon. Sadar atau tidak ya, seorang Rizal Ramli, Amin Rais yang guru besar, ada lagi dari pensiunan TNI bintang 3, itu menurunkan derajatnya sendiri dengan ngamuk-ngamuk di ruang publik, menuduh tanpa bukti dan fakta data, hanya sekedar pokoknya Pak Jokowi harus turun. Dibuktikan aja, nggak ada buktinya, buktinya valid, saya ngikuti aja, dipanggil silahkan. Ya wes, dilapor aja, kita kan nggak pernah menghalangi, aku ya orang Melayu. Politisi PDIP yang juga advokat Ruhut Sitompul mengomentari kedatangan pendiri Partai Umat Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli ke Gedung Merah Politik KPK Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 21 Agustus 2023 lalu. Kedatangan Amin Rais beserta Rizal Ramli dan rombongan untuk mendesak KPK mengusut tuntas dugaan KKN dan melaporkan tindak pidana korupsi 2 anak Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Namun kata Ruhut Sitompul, kedatangan Amin Rais dan Rizal Ramli ternyata bak macan ompong, karena mereka tidak berani di BAP untuk membuat laporan sebagai saksi pelapor. Sebab kata Ruhut Sitompul, jika ternyata laporan Amin Rais dan Rizal Ramli tidak benar, maka mereka terancam dihukum 7 tahun penjara. Seperti diketahui, pendiri Partai Umat Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli beserta rombongan mendatangi Gedung Merah Putih KPK Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 21 Agustus 2023. Kedatangan Amin dan Rizal diiringi rombongan mahasiswa, kelompok masyarakat hingga emak-emak. Selain itu tampak pula pengamat politik atau dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun dalam rombongan tersebut. Amin dan Rizal mengatakan agar KPK betul-betul memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, termasuk dugaan tindak pidana korupsi Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, 2 anak Presiden Jokowi tersebut. Sementara itu, Ubedillah Badrun mengatakan kedatangan mereka bermaksud untuk menagih laporan dugaan KKN hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait 2 anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Ubedillah mengatakan KPK semestinya tidak menindaklanjuti laporannya karena kasus itu melibatkan pejabat. Selain itu, ia juga mengaku telah memberikan barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Padahal sebelumnya, KPK telah menyatakan indikasi dugaan tindak pidana korupsi 2 putra Presiden Joko Widodo yang dilaporkan Ubedillah pada 10 Januari 2022 masih sumir. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mengatakan, hingga saat ini Ubed belum memiliki informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Gufron menambahkan Ubed sebagai pelapor yang juga belum mengajukan data pendukung dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dalam dugaan korupsi yang dilaporkan. Mereka selama ini dikenal sebagai para oposan yang kerap mengkritisi dan menyudutkan pemerintahan Jokowi. Mereka seperti memiliki dendam kesumat terhadap keluarga Jokowi. Belum lama mereka menyerukan people power, ingin menjatuhkan Jokowi dari kepresidenan. Tapi sayang rakyat tak menyambutnya. Justru sebaliknya, berbagai survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Jokowi dari waktu ke waktu mengalami kenaikan hingga tembus 80%-an. Sebuah prestasi yang konon tak pernah diraih oleh presiden-presiden sebelumnya. Kemarahan mereka katanya karena tak bisa bertemu dengan pimpinan KPK. Padahal untuk sebuah pengaduan atau menyampaikan bukti baru misalnya dapat disampaikan kepada KPK yang bertugas. Toh nanti akan diproses sesuai prosedur. Tak etis mereka memaksakan kehendak, sepatutnya mereka bijak menempuh prosedur yang ada di KPK. Tak perlu marah-marah apalagi sambil ancam sana, ancam sini. Kedua tokoh di atas sebenarnya orang-orang hebat.
Amin Rais dikenal sebagai guru besar politik, motor reformasi, pernah mencalonkan diri sebagai presiden walau gagal. Sejak memimpin Muhammadiyah, Amin Rais disebut sebagai cendekiawan Muslim Indonesia yang mumpuni. Pernah menjadi ketua MPR RI, mendirikan Partai PAN dan Partai Umat. Demikian dengan Rizal Ramli, dikenal sebagai ekonom tangguh. Di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, karirnya sangat moncer sebagai salah satu menteri berprestasi. Entah kenapa keduanya berubah menjadi sosok yang gemar menyerang, mencaci, mengancam pemerintah Jokowi dan keluarganya selalu menjadi sasaran mereka. Tapi upaya tersebut selalu sia-sia dan kini laporan tersebut terancam menjadi bumerang bagi Amin Rais dan Rizal Ramli. Mereka berdua akan terancam buih dengan hukuman 7 tahun penjara. Bagaimana kalau menurut Anda? Denny Siregar bongkar kedok Prabowo, masih pelihara kelompok 212, HTI dan FPI, sekarang disuruh tiarap dulu? Waduh, Pilpres bahaya A1. Kalau tambahan pendukung dari pendukung Jokowi itu hanya jadi bonus saja. Jadi Prabowo sudah pasti tetap memelihara kelompok 212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Kelompok itu sudah pasti tidak ke Anies lagi, tetapi ditiarapkan dulu sementara dan akan dibangkitkan kembali pada waktunya. Hanya propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok itu sekarang di Anies dan mereka bersih dari cap identitas. Bagi saya, kalau saya melihat ini sepertinya memang sudah waktunya dia keluar kandang. Seperti yang saya sampaikan di beberapa video saya sebelumnya, bahwa kelompok-kelompok ini yang kemudian dipimpin oleh Rizik Syihab ini sekarang lagi tiarap untuk sementara. Dan mereka pasti akan muncul di saat yang tepat, di saat dibutuhkan. Kalau kita menengok 1 minggu belakangan ini, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, statement dari Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, yang mengatakan bahwa suara pemilih Prabowo yang sempat berbelok ke Anies Baswedan sekarang sudah kembali. Nah ini, jadi mereka, kelompok-kelompok mereka ini yang dulu sempat berbelok mendukung Anies Baswedan, sekarang kembali ke pangkuannya Prabowo Subianto. Jelas. 212 FPI, kalian bukan radikal. Ya. Nah, ini belum pernah direvisi loh itu. Nah itu, nah ini ada di tweetnya Cak Islah juga kan. Prabowo belum pernah merevisi, mengoreksi pidatonya itu, gitu ya. Saya kalau memang Pak Prabowo tesis yang saya utarakan sebelumnya tadi itu ingin dibantah, oke, buat revisinya bahwa mereka kelompok radikal. Kita tantang itu. Kalau dia tidak merevisi, berarti itu membuktikan bahwa ini adalah exit poll yang statis. Memang ini adalah pendukungnya Pak Prabowo yang tidak akan beringsut kemana-mana, tapi yang tidak dimunculkan ke permukaan. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut Prabowo Subianto masih memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI karena menurut Denny Siregar tidak mungkin kelompok-kelompok tersebut masih mendukung Anies Baswedan sebab Anies itu sudah tidak menguntungkan buat mereka. Selain itu, peluang Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang hampir pasti kalah. Tak hanya itu, Anies bisa saja tidak ikut kompetisi dalam pemilu 2024 karena partai pengusungnya ada kemungkinan terpecah belah. Jadi jawabannya, kelompok itu ada di Prabowo. Lagian Prabowo tidak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok PA212, HTI, dan FPI. Sementara tambahan suara dari pendukung Jokowi hanya jadi bonus saja. Jadi sudah pasti Prabowo tetap memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya saja mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Denny lantas mengungkapkan bisa
membuat analisa seperti itu. Menurut Denny Siregar, kelompok PA212, HTI, dan FPI memiliki karakter khusus, yaitu berisik. Kalau mereka mendukung Anies Baswedan dan ketika survei Anies turun terus-menerus, pasti mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies Baswedan. Tujuannya supaya hasil surveinya naik, tapi ternyata belakangan enggak kan? Faktanya, kata Denny, kelompok PA212, HTI, dan FPI tetap diam alias tidak melakukan gerakan apapun, bahkan suara Anies juga turun terus. Namun, lanjut Denny Siregar, propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok PA212, HTI, dan FPI itu sekarang berada di kubu Anies Baswedan. Yang sekarang terjadi, jelas Denny Siregar tiarap dulu sambil menunggu komando selanjutnya kapan mereka, PA212, HTI, dan FPI akan bergerak keluar. Lagian siapapun juga tahu bahwa Anies itu hanya pion yang dikendalikan para bohir dan dalang yang berjejer di belakangnya. Anies hanyalah aktor, dia ada yang memainkan. Tentu posisi dan kelasnya berbeda dengan Prabowo. Menteri Pertahanan ini adalah aktor sekaligus sutradara. Bahkan dedengkot Partai Gerindra ini adalah produsernya sekaligus. Sementara berkaca dari Pilpres terakhir, Pilpres 2019, siapapun juga tahu bagaimana kedudukan nama-nama yang disebutkan di atas. Siapapun juga paham bagaimana PA212, ex-FPI, ex-HTI, kami, IBHRS, Novel Bamukmin, Slamet Ma'arif, Yusuf Martak, Rocky Gerung, Amin Rais, Egy Sujana, Gatot Nurmantio, Neno Warisman, dan lainnya yang sefrekuensi itu begitu terkonsentrasi menjadi pendukung Prabowo. Jadi kabar atau prediksi kelompok itu masih tiarap menunggu perintah Prabowo. Ada benarnya juga. Selain itu tidak mungkin juga PA212, HTI, FPI, dan lainnya itu mendukung Anies lagi. Masa iya wayang dukung wayang? Masa iya kacung dukung kacung? Mending dukung Prabowo yang jelas-jelas seorang bos. Mending dukung Prabowo yang secara pengalaman sudah terbukti lancar ketika bekerja sama. Mending pilih yang untuk urusan nasi bungkus, yang secara logistik, yang secara kebohiran, tingkat kelancarannya sudah pernah mereka rasakan, daripada termakan mulut manis Anies. Salah-salah malah bisa tombok katok nantinya. Sepertinya PA212 realistis melihat kekuatan politik Anies yang paling lemah di antara bakal capres lainnya. Jadi paling mungkin mendukung Prabowo walaupun pernah mengecewakan mereka. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?